Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berbagi kisah tentang seorang pemuda yang soleh yang membuat wanita cantik bertaubat. Dikisahkan, Rabi bin Khaisam adalah seorang pemuda yang terkenal ahli ibadah dan tidak mau mendekati tempat maksiat sedikit pun. Jika berjalan, pandangannya teduh dan tertunduk. Meskipun masih muda, kesungguhan Rabi dalam melaksanakan ibadah diakui oleh banyak ulama dan ditulis dalam banyak kitab. Imam Abdurrahman bin Ajlan meriwayatkan bahwa Rabi bin Khaisam pernah sholat tahajud dengan membaca surat Al-Jasiyah. Ketika sampai pada ayat ke-21, ia terus menangis. Ia membaca yang artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan atau dosa itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Seluruh jiwa Rabi larut dalam penghayatan ayat itu. Kehidupan dan kematian orang berbuat maksiat dengan orang-orang yang mengerjakan amal soleh itu tidak sama. Rabi terus menangis sesenggukan di dalam sholatnya. Kesolehan Rabi sering dijadikan teladan. Ibu-ibu dan orang tua sering menjadikan Rabi sebagai profil pemuda alim yang harus dicontoh oleh anak-anak mereka. Memang selain ahli ibadah, Rabi juga ramah, wajahnya tenang dan murah senyum kepada sesama. Namun tidak semua orang suka dengan Rabi. Ada sekelompok orang ahli maksiat yang tidak suka dengan kezuhudan Rabi. Sekelompok orang itu ingin menghancurkan Rabi. Mereka ingin mempermalukan Rabi dalam lembah kenistaan. Kemudian kelompok tersebut ingin menguji sampai sejauh mana ketangguhan iman Rabi. Kelompok tersebut menyewa seorang wanita yang sangat cantik rupanya. Warna kulit dan bentuk tubuhnya sangat mempesona. Mereka memerintahkan wanita itu untuk menggoda Rabi agar bisa jatuh dalam lembah kenistaan. Jika wanita cantik itu bisa menaklukkan Rabi, maka ia akan mendapatkan upah yang sangat tinggi sampai 1000 dirham. Wanita itu begitu bersemangat dan yakin akan bisa membuat Rabi takluk dalam pesona kecantikannya. Tatkala malam datang, rencana jahat itu benar-benar dilaksanakan. Wanita itu berdandan sesempurna mungkin. Bulu-bulu matanya dibuat sedemikian lentiknya. Bibirnya merah basah. Ia memilih pakaian sutra yang indah dan memakai wewangian yang merangsang. Setelah dirasa siap, ia mendatangi rumah Rabi bin Khaisam. Ia duduk di depan pintu rumah menunggu Rabi bin Khaisam datang dari masjid. Suasana begitu sepi dan lenggang. Tak lama kemudian Rabi datang. Wanita itu sudah siap dengan tipu dayanya. Mula-mula ia menutupi wajahnya dan keindahan pakaiannya dengan kain hitam. Ia menyapa Rabi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda punya setetes air penawar dahaga untukku?" Rabi menjawab, "Waalaikumsalam. Insya Allah ada, tunggu sebentar," jawab Rabi tenang sambil membuka pintu rumahnya. Ia lalu berjalan ke belakang mengambil air. Sejurus kemudian, ia telah kembali dengan membawa secangkir air dan memberikannya kepada wanita bercadar hitam tersebut. "Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar untuk minum? Aku tidak terbiasa minum dengan berdiri," kata wanita itu sambil memegang cangkir. Rabi agak ragu.
namun mempersilahkan juga setelah membuka jendela dan pintu lebar-lebar. Wanita itu lalu duduk dan minum. Usai minum, wanita itu berdiri. Ia beranjak ke pintu dan menutup pintu. Sambil menyandarkan tubuhnya ke daun pintu, ia membuka cadar dan kain hitamnya dan menutupi tubuhnya. Ia lalu merayu Rabi dengan kecantikannya. Rabi bin Khaisam terkejut, namun itu tidak berlangsung lama. Dengan tenang dan suara berwibawa, ia berkata kepada wanita itu, "Wahai saudariku, Allah pernah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah yang Maha Pemurah telah menciptakan dirimu dalam bentuk yang terbaik. Apakah setelah itu kamu ingin Allah melemparkan kamu ke tempat yang paling rendah dan hina, yang itu neraka? Saudariku, seandainya saat ini Allah menurunkan penyakit kusta kepadamu, kulit dan tubuhmu penuh parut dan busuk, kecantikanmu pasti hilang. Orang-orang jijik melihatmu. Apakah kamu juga masih berani bertingkah seperti ini?" Saudariku, seandainya saat ini malaikat maut datang menjemputmu, apakah kamu sudah siap? Apakah kamu rela pada dirimu sendiri menghadap Allah dengan keadaan seperti ini? Apa yang akan kamu katakan kepada malaikat mungkar dan nakir di kubur nanti? Apakah kamu yakin kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan saat ini kepada Allah di padang mahsyar kelak? Suara Rabi yang mengalir di relung jiwa yang penuh cahaya iman itu menembus hati dan nurani wanita bercadar itu. Mendengar perkataan Rabi, mukanya menjadi pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat, air matanya meleleh. Ia langsung memakai kembali kain hitam dan cadarnya, lalu keluar dari rumah Rabi, dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Rabi itu terus terngiang di telinganya dan menggedor dinding-dinding batinnya, sampai akhirnya ia jatuh pingsan di tengah jalan. Sejak itu ia bertobat dan berubah menjadi wanita yang solehah dan ahli ibadah. Orang-orang yang hendak memfitnah dan mempermalukan Rabi kaget mendengar wanita itu bertobat. Mereka mengatakan, "Malaikat apa yang menemani Rabi? Kita ingin menyeret Rabi berbuat maksiat dengan wanita cantik itu. Ternyata justru Rabi yang membuat wanita itu bertobat." Rasa takut kepada Allah yang terbit dalam hati wanita itu sedemikian dahsyatnya. Berbulan-bulan ia terus beribadah dan mengiba ampunan dan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak memikirkan apa-apa kecuali nasibnya di akhirat nanti. Ia terus sholat, bertasbih, berzikir, dan puasa, hingga akhirnya wanita itu wafat dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah cerita Rabi al-Khaisam. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.